Skoliosis atau kelainan kurva tulang belakang memerlukan penanganan yang disesuaikan dengan derajat kelengkungan yang dialami pasien. Menurut dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitas, Dr. Yoso Waluyo SPKFR MSK, skoliosis dibagi ke dalam 3 tingkat kelengkungan utama, yakni kurva 0 sampai 20 derajat, 20 sampai 40 derajat, dan di atas 40 derajat. Skoliosis itu secara garis besar itu ada 3 sebenarnya ya. Jadi kurvanya, jadi sudut yang terbentuk itu ada yang 0 sampai 20 derajat, kita bagi ya. 0 sampai 20 derajat, 20 sampai 40, ada beberapa literatur yang menyebutkan 45, kemudian di atas 40. Untuk pasien dengan kurva 0 sampai 20 derajat, penanganan dapat dilakukan tanpa tindakan invasif. Pasien cukup menjalani pemantauan rutin dan melakukan olahraga atau latihan fisik yang sesuai untuk mencegah perburukan kurva. Pada tingkat kurva 20 sampai 40 derajat, penanganan biasanya melibatkan penggunaan alat bantu seperti brace yang membantu mengurangi tekanan pada tulang belakang dan mengoreksi postur tubuh. Namun, untuk pasien dengan kurva di atas 40 derajat, operasi menjadi opsi utama. Kalau 0 sampai 20 itu cukup diobservasi, kita ke dokter secara rutin untuk melihat, kemudian kita cukup melakukan exercise. Jadi olahraga ataupun exercise yang berhubungan dengan pencegahan skoliosis. Itu bisa ke dokter rehab ya, dokter rehab medik ataupun ke dokter ortopedi misalnya untuk hal ini. Kemudian kalau dari 20 sampai ke 40 itu tetap exercise-nya, dan yang kedua dengan penggunaan bracing. Bracing itu ada seperti yang ditaruh di badan itu ya, namanya brace. Menggunakan bracing itu nanti bracingnya lagi terbagi lagi banyak nih Kak, tergantung letak apexnya atau tempat lengkungannya, puncak lengkungannya. Itu harus sampai bracing. Tapi kalau di atas 40 itu indikasinya untuk operasi. Jadi memang kalau udah di atas 40 sebaiknya adalah operasi oleh dokter ortopedi ya. Tapi biasanya program sebelum operasi dan sesudah operasi dia akan oleh tim rehabilitasi medik juga, oleh kedokteran fisik dan rehabilitasi. Biasanya terapi ini akan membuat target operasi menjadi lebih baik, dan ketika setelah operasi akan membuat outcome fungsional yang lebih baik juga untuk pasiennya. Dr. Yose menambahkan bahwa setiap tingkat skoliosis memerlukan pengobatan yang sesuai dan pengawasan medis yang ketat agar kondisi pasien tidak semakin memburuk. Penanganan yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengurangi risiko komplikasi di masa depan. Feni Septiani Samuel, Onas TV.